Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sobat mengaji yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun anda berada, Alhamdulillah kita berjumpa kembali pada kesempatan hari ini, yang mana pada kesempatan ini kita lanjutkan kembali pelajaran kita, latihan membaca Al-Quran. Dan mana kesempatan ini kita telah sampai di surah Al-Asr juz 30 atau juz Ammah. Sebagaimana biasa kita akan membaca terlebih dahulu satu surah ini dari ayat pertama sampai ayat ketiga ya. Kemudian kita akan jelaskan setelah itu kata per kata dari masing-masing ayatnya ya. Bagaimana makhorijul hurufnya, kemudian panjang pendeknya dan juga tajwid-tajwidnya ya. Baik, sobat mengaji yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memulai, marilah kita membaca ta'awudz dan juga basmalah terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq illal ladzina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Baik, sobat mengaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah tadi kita membacakan ya satu surah dari surah Al-Asr. Bagaimana kemudian cara membacanya, ataupun bagaimana kemudian kita lihat hukum-hukum tajwidnya ataupun cara membaca tajwidnya. Mari kita perhatikan ya. Sebelum kita memulai, perlu diketahui bahwasanya surah Al-Asr adalah merupakan tergolong surah-surah Makkiyah ya, yaitu surah yang diturunkan sebelum hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, sobat mengaji perhatikan. Kita baca ayat pertama. Wal 'asr. Perhatikan ya, huruf ra di ujung berharokat i ya. Maka ini huruf ra-nya dibaca tipis. Wal 'asr, bukan wal 'asri. Ya. Pada biasanya pemula yang belajar membaca Al-Quran atau terkhusus di juz 30 membaca surah Al-Asri dengan tidak memperhatikan cara berhenti ya, seperti di sini ya, wal asri. Padahal kalau kita berhenti di satu ayat, maka kita harus mensukunkan ataupun mematikan setiap huruf ujungnya. Contohnya wal asr, bukan wal asri ya. Biasanya pemula itu membacanya seperti itu ya, wal asri. Bisa dibaca wal asri, tapi kita lanjut sampai di sini ya. Contohnya wal asri innal insana lafi khusr. Kalau kita lanjut maka boleh kita baca wal asri. Tapi kalau kita berniat atau hendak membaca setiap satu surah ini per ayat gitu ya, satu ayat, maka kita harus berhenti di ujung ya. Wal asr ya, huruf ra-nya disukunkan ya. Wal asr. Kemudian innal insana lafi khusr. Nah, kalau kita berhenti per ayat. Tapi kalau kita mau menyambung setiap ayatnya, maka kita membaca tanpa mensukunkan huruf ujungnya ya. Contohnya wal
asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Seperti itu ya, misalnya kalau nafas panjang ya. Tapi saya pribadi agak kesulitan juga dengan nafas ya, karena memang tidak cukup. Tapi ini saya berikan penjelasan bahwa kalau kita menyambung setiap ayat, maka tidak disukunkan setiap huruf ujung pada setiap ayat. Tapi kalau kita membaca ayat per ayat, maka hukumnya harus kita mensukunkan atau mematikan setiap huruf di ujung. Seperti ini misalnya, innal insana lafi khusr. Jadi tanwin rin ya, khusrin ini tidak dibaca khusrin, tapi dibaca khusr ya, disukunkan huruf ujungnya dengan membaca tipis ya, sebagaimana pelajaran di Iqra 6 ya. Ini dibaca tipis, lafi khusr, innal insana lafi khusr. Seperti itu ya, perlu diperhatikan terlebih dahulu. Huruf na ditahan dan ditekan 2 harokat karena memiliki tanda tasdid ya, maka dibaca inna. Kemudian huruf na disambung langsung masuk ke huruf lam yang sukun ini ya, pada huruf alif lam. Perhatikan, innal ya, innal insana. Huruf nun sukun yang ini, perhatikan, bertemu dengan huruf sa, maka didengungkan dan disamarkan. Didengungkan dan disamarkan ya, pertemuan huruf nun sukun dan sa. Innal insana. Kemudian huruf sa dipanjangkan 2 harokat karena di depan huruf sa terdapat alif ya. Innal insana, insana ya. Kemudian lafi, huruf fi perhatikan dipanjangkan 2 harokat karena di depan huruf fi terdapat ya sukun atau ya mati ya. Yang ini huruf ya ya, meskipun tidak terdapat tanda titik, tapi sudah diketahui atau sudah dimaklumi setiap huruf fi di depannya terdapat ya sukun ya, maka diberikan harokat sukun di sini. Innal insana lafi khusr, khusr ya. Kemudian huruf ra di ujung disukunkan dan dibaca tipis ya, khusr. Innal insana lafi khusr. Kita baca dari ayat pertama tadi, wal asri innal insana lafi khusr. Ya, seperti itu ya. Kalau kita putus baca ayat per ayat, wal asr innal insana lafi khusr. Khusr ya, huruf kha diperjelas ya, khusr. Kemudian kita lanjut di ayat terakhir, illal ladzina amanu. Perhatikan huruf lam ditahan dan ditekan ya di sini pada lam alif ini, lalu dipanjangkan 2 harokat ya. Maksud saya dipanjangkan 1 harokat karena kita langsung sambung ke huruf lam yang bertasdid ini. Contohnya illal ya, bukan lagi illal ya, tapi dibaca 1 harokat karena langsung disambung masuk ke huruf lam yang berharokat tasdid ya. Contohnya illal ladzina ya, ditahan ditekan kemudian masuk ke sini ya, illal ladzina. Kemudian huruf dzi dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat ya sukun, illal ladzina amanu. Kemudian huruf a dipanjangkan 2 harokat karena di atasnya terdapat alif kecil ya, yang ini ya, illal ladzina amanu. Kemudian huruf nu dipanjangkan 2 harokat
karena di depannya terdapat waw sukun atau waw mati, dan alifnya tidak dibaca atau tidak dianggap ya. Illalladzina amanu. Kemudian wa amilus solihati. Perhatikan wa ami, ini huruf mi ya, perhatikan huruf mi ini harokatnya harokat i. Wa amilu. Kemudian huruf lu tidak dibaca dua harokat ya, karena meskipun di depannya terdapat waw sukun dan juga alif, karena di depan ini terdapat huruf so berharokat tasdid ya, dan ada alif lam sebelumnya, maka langsung disambung ke sini ya. Wa amilus, jadi bukan lagi wa amilus ya, tidak seperti itu ya, tapi huruf lu langsung sambung ke huruf so, ditahan dan ditekan lalu dipanjangkan dua harokat. Wa amilus solihati ya, wa amilus solihati, dipanjangkan dua harokat huruf so-nya karena di atas terdapat alif kecil. Demikian pula huruf ha dipanjangkan dua harokat karena di atasnya terdapat alif kecil. Wa amilus solihati. Kemudian wa tawasau. Perhatikan huruf wa dipanjangkan dua harokat karena di depannya terdapat alif. Wa tawasau. Kemudian huruf so diayun sekali karena di depannya terdapat waw sukun dan huruf alifnya tidak dibaca atau tidak dianggap. Wa tawasau bil haqqi. Perhatikan bil haqqi. Huruf qaf ditahan dan ditekan. Bil haqqi wa tawasau bis sabr. Huruf wa perhatikan dipanjangkan dua harokat karena di depannya terdapat alif. Kemudian huruf so diayun sekali karena di depannya terdapat waw sukun. Lalu huruf b langsung disambung masuk ke huruf so, ditahan dan ditekan ya, karena di sini terdapat huruf so bertasdid. Bis sabr, bis sabr. Kemudian huruf ba dikolkolahkan atau dipantulkan karena berharokat sukun atau harokat mati. Kemudian huruf ro di ujung diberikan bacaan tipis ya, dibaca dengan bacaan tipis. Wa tawasau bis sabr. Perhatikan, kita lihat tempat pemberhentian yang bagus agar nafas kita juga cukup ya. Illalladzina amanu wa amilus salihat. Nah, kita berhenti di situ ya. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Seperti itu ya. Maka perlu diperhatikan penekanan-penekanannya atau tanda tasdidnya. Kemudian panjang pendeknya ya, alif, waw dan ya, atau alif, ya dan waw. Biasa disingkat ayu ya. Itu panjang wajib dua harokat ya. Baik, sobat mengaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita akhiri pelajaran kita, perlu kita kembali mereview dengan membaca dari ayat 1 sampai ayat ketiga agar sobat di rumah bisa mengikuti ya. Perhatikan dengan seksama dan lihat di mana kita berhenti, maka ikuti di situ tempat berhentiannya agar sobat di rumah juga tidak kesulitan jika bernafas pendek ya, seperti saya. Baik, perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus
الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Kita ulang sekali, jika nafas agak panjang maka kita bisa lanjut ya. Contohnya, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus صالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Baik, sobat mengaji, jika nafas panjang silakan mengikuti yang kedua. Tapi kalau untuk pemula dan nafas masih belum bisa kita atur dengan baik, ada baiknya kita mengikuti cara membaca yang pertama tadi ya, dengan memenggal ataupun membagi ayat per ayat dan tanpa menyambung secara keseluruhan ya, agar kita tidak kesulitan di dalam membaca dan mengikuti kaidah-kaidah tajwid yang benar. Baik ya. Baik sobat mengaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika ada pertanyaan seputar pelajaran hari ini silakan layangkan di kolom komentar. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi taufik kepada kita sekalian, memberikan kemudahan dan juga kebaikan di dalam setiap usaha kita untuk bisa membaca Al-Quranul Karim. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita dengan Al-Quranul Karim. Amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Akhirul kalam kami ucapkan subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.